Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengawali hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Pendeta Mariska Lauterbum, Maj. PhD. Bahan bacaan Amsal pasal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Judul renungan, Hikmat Tuhan versus nikmat dunia. Dalam dunia akademik, hal utama yang biasanya dicari oleh para akademisi adalah ilmu pengetahuan. Apakah hal ini saja sudah cukup dimiliki? Apakah pengetahuan dan kepandaian mampu membawa kebahagiaan dan keberkahan dalam kehidupan kita? Apakah pengetahuan dan kepandaian akan menjamin dunia yang lebih baik? Amsal banyak berbicara tentang pengetahuan dan kepandaian. Apa yang dimaksudkan penulis Amsal bukan hanya sekedar pengetahuan dan kepandaian saja, tapi juga yang terutama adalah hikmat. Hikmat adalah kebijaksanaan yang disertai kebaikan dan keadilan. Dalam Amsal pasal 2 ayat 6, penulis kitab Amsal menjelaskan bahwa Tuhan adalah sang pemberi hikmat, pengetahuan dan kepandaian. Melalui ayat ini, kita memahami bahwa bukan hanya pengetahuan dan kepandaian saja yang berharga, tapi juga hikmat. Hikmat yang dimaksud di sini adalah hikmat yang berasal dari atas, hikmat yang diberikan Tuhan. Pengetahuan dan kepandaian juga adalah sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ini berarti knowledge dan intelijensi berkaitan dengan firman Tuhan. Keduanya tidak bisa dipisahkan dari hikmat Tuhan dan harus digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Hikmat Tuhan seringkali diperhadapkan pada nikmat dunia, dan keduanya berada dalam oposisi satu terhadap yang lain. Dalam dunia akademik, hikmat seharusnya menjadi ciri khas utama dalam pengejaran ilmu pengetahuan dan kepandaian. Artinya bahwa pengetahuan dan kepandaian yang dimiliki harus diolah sedemikian rupa sehingga mampu selaras dengan hikmat yang dari Tuhan. Hikmat Tuhan akan memampukan para peneliti untuk meneliti bukan hanya sekedar aktivitas, mencari nama atau uang, tapi bagaimana mampu memperdayakan komunitas masyarakat. Hikmat Tuhan akan memampukan para dosen dan tenaga administrasi untuk melayani mahasiswa dalam ucapan syukur, bukan keluh kesah. Hikmat Tuhan akan memampukan mahasiswa melihat ruang belajar mengajar sebagai ruang sakral. Hikmat Tuhan akan memampukan kita untuk selalu mengasihi dengan tulus dan mengabdi tanpa pamrih. Hikmat Tuhan akan memampukan kita untuk memilih ikut Tuhan dan pikul salib daripada menikmati kesenangan dunia yang hanya semu. Hikmat Tuhan akan memampukan kita untuk menjadi komunitas yang sungguh-sungguh satya wacana, setia pada firman Tuhan. Refleksi untuk kita, pilihlah hikmat Tuhan agar dapat bijak menjalani hidup, sehingga tidak terjebak dalam nikmat dunia yang menyesatkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berilah kami hikmat-Mu, tuntunlah aku melakukan kehendak-Mu. Amin.